Integritas itu core dari segala macamnya. Itu kan Hmm. karakter, itu suatu apa namanya perilaku adab yang mendasari. Kalau udah integritasnya bagus, nggak mungkin dia mau korupsi. Kota Jawara, semangat anti korupsi. Jawa Timur, waspada dan responsif. Integritas, transparansi, jadi budaya podcast Jawara. Suara kita semua, Papua, podcast Jawa, semangat anti korupsi. Pod Jawara. Ya, halo Sobat Jawara, selamat datang di podcast Jawara. Jawa Timur waspada dan responsif anti korupsi. Tempat kita berbagi inspirasi, terus ada informasi atau strategi dalam membangun integritas bersama. Saya Eko Lumajang, senang sekali bisa menemani pemirsa semua di episode perdana ini. Kita ini yang perdana. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan relevan, yaitu inovasi dan pendidikan dalam pembangunan integritas. Ada kolaborasi anti korupsi di sektor pemerintah maupun di sektor pendidikan. Kita akan mendalami bagaimana inovasi dan pendidikan berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi sejak dini. Bersama dua narasumber hebat. Yang pertama, Master Leili Fitria Aditama, ahli pembangunan integritas inovatif tahun 2024, mendapatkan penghargaan dari KPK RI. Dan yang kedua, Master Iin Purwanti, juara guru penggerak anti korupsi dari Itjen Kementerian Agama Republik Indonesia. Jadi tetap bersama kami sampai akhir. Siapkan diri Anda untuk mendapatkan insight menarik, inspiratif, dan tentunya penuh semangat anti korupsi. Yuk, kita mulai obrolannya. Kita sambut narasumber hebat kita yang pertama, Master Leli Fitria Aditama. Assalamualaikum. Selamat, ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Master Leli? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Semangat ya? Semangat terus. Semangat lawan korupsi gitu ya. Korupsi pasti. Ya, terima kasih. Narasumber kedua yang juga tidak kalah hebat, Master Iin Purwanti. Selamat sore. Assalamualaikum Selamat warahmatullahi sore. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, ini kedua narasumber kita ini sangat hebat ya. Yang pertama, Master Leli ini selain sebagai ahli pembangunan integritas, saat ini juga sebagai ketua Jatimpak, gitu ya, Master Leli ya. Ya, Dan Master Iin ini juga mendukung Master Leli. Master Iin juga sebagai sekretaris Jatimpak, gitu ya, Master Iin ya. Siap. Ya, ini kita mulai diskusinya nih. Mungkin dari Master Lali dulu. Ahli pembangunan integritas. Nah, ini kan mungkin pemirsa apa sih bertanya-tanya ya? Apa sih ahli pembangunan integritas itu? Master Lali, silakan. oke. Jadi ahli pembangun integritas itu adalah seseorang yang tersertifikasi, eh, yang kompeten untuk membangun sistem integritas di instansinya, baik itu pemerintahan, lembaga, ataupun perusahaan yang eh, di mana tempat dia bekerja. Jadi beda dengan penyuluh anti korupsinya di situ. Kalau penyuluh anti korupsi kompetensinya dia di
dia harus bisa menyuarakan, memberikan penyuluhan. Jadi dia selain menguasai materi, dia juga bisa memplanning kegiatan, melakukan penyuluhan. Tapi kalau API di sini ahli pembangun integritas itu dia lebih ke membangun sistem integritas di instansinya. Seperti itu. Membangun itu maksudnya apa sistem atau seperti apa, Mas Leli? Iya, Sistemnya? membangun sistem itu dalam artian bisa terkait dengan kebijakannya, bisa Mm-mm. terkait dengan pemberdayaan atau eh, pelaksanaan kebijakannya, bisa juga dengan terkait dengan perbaikan kebijakannya. Jadi terkait sistem memang. Jadi kita Oke. mungkin bedanya kalau paksi itu biasa ngomong di depan di audiens Mm-mm. atau ngomong apa. Kalau api bisa juga seperti itu caranya, tapi bisa juga dia dengan hanya duduk, tapi dia juga mengeluarkan ikut membangun kebijakan-kebijakan atau Hmm. membuat sistem lah, suatu sistem apa integritas di instansinya. Oke, Jadi lebih berarti pendiam si orang api. Cuman kan hmm. karena saya juga paksi, jadi kadang pendiam, kadang enggak. Oh gitu. Jadi bisa lebih berkolaborasi ya kalau jadi API juga jadi paksi gitu ya. Jadi Insya Allah. secara dari balik meja juga bisa mendukung apa yang langkah-langkah yang mungkin bisa diterapkan nanti terus disosialisasikan oleh paksi. Mungkin seperti itu Oleh ya. iya, iya seperti itu Oke. memang. Oke, Mas Leli. Mas Leli kemarin kan terpilih API inovatif. Wah, ini tahun 2024 ini sangat bergengsi ya dari KPK ya, Mas Leli ya, penghargaannya. Ya, dari KPK. Ya, itu bisa dijelaskan nggak ke pemirsa apa nih? Mungkin ada pemirsa nih yang, oh saya tahun 2025 pingin nih jadi API inovatif. Ini apa nih yang dilakukan oleh Mas Leli terpilih sebagai API inovatif itu apa yang dilakukan? Sebenarnya saya juga nggak terlalu yakin ya kenapa saya terpilih. Dalam artian karena kan memang Harus yakin penilaiannya dong, dari udah dapat. penilaiannya dari KPK ya. Jadi Mm-mm, saya hanya cuman bisa mengira-ngira. Jadi sebenarnya mm-mm. saya lama itu jadi paksi. Jadi paksi saya dari 2019 sudah hampir 5 tahun 6 tahun ya. Mm-mm. Kemudian kalau jadi API ini saya baru di 2024 sebenarnya, awal 2024. Oh, oke. Nah, mungkin yang menjadi eh, itu inovatif karena alhamdulillah saya berusaha menginisiasi agar teman-teman di Pemprov Jatim, di mana tempat saya bekerja adalah di Mm-mm. Inspektorat Provinsi Jawa Timur, atau saya pinginnya teman-teman di Pemprov Jatim itu ada yang ikut bergerak, baik itu menjadi paksi ataupun API. Jadi saya Oh, menginisiasi itu, memang saya membuat apa namanya, terus menyuarakan itu di forum-forum yang kita lagi membahas tentang integritas ataupun anti korupsi. Saya coba jualan lah istilahnya. Nah, hmm, pada saat itu memang atasan oke bikinlah nota dinas yang berisi kenapa harus oke. dipaksi atau api gitu. Nah, dibikin nota dinas dan ternyata atasan atau Pak Inspektur lebih cenderung ke api ya, membangun Mm-mm. dulu di dalam. Jadi paksinya memang belum, tapi apinya yang dipilih karena di situ Inspektur pengen membangun dulu di dalam Pemprov Jatimnya seperti itu. Jadi akhirnya dibuatlah apa perencanaan untuk sertifikasi dan alhamdulillah sebenarnya antusias sekali. Peserta itu banyak banget yang ingin mengajukan itu sekitar 60-70 orang, tetapi karena Mm-mm. kapasitas atau batasan dari LSP KPK hanya untuk 40 orang aja ujiannya. Dan Oke. itu kita laksanakan di bulan awal Agustus gitu. Dan itu juga diikutinya juga apa namanya tidak tidak hanya staf ya, biasanya kan staf, tapi itu juga Pejabat ada juga ya, ada pejabat pejabat ya. ikut gitu. Hmm, Jadi pejabat eselon ya. 3, ada Pak Direktur juga, ada dua direktur, kemudian ada wadir, ada eselon 3, kemudian ada teman-teman fungsional juga. Jadi
Mungkin itu yang saya lakukan sementara ini yang terkait dengan sertifikasi saya sebagai API. Mungkin itu. Dan itu Oke. kita bikinnya TUK sewaktu ada di Pemprov Jatim. Jadi nggak kita nggak bikin kita nggak ujian ke ACLC atau ke LSP, Mhm. tapi kita ujiannya membuat sendiri tempat uji kompetensi di kantor Inspektorat Provinsi Jawa Timur. Oke, jadi nggak perlu jauh-jauh ya, cukup di Jawa Timur. Dan Iya. berarti tadi campaigns ya, kampanye yang dilakukan oleh Master Lely ini berhasil mengajak para pejabat, pegawai untuk ayo sama-sama menjadi API gitu ya. Iya. Ada berapa saat ini Master Lely di lingkungan Pemprov Jatim yang sudah menjadi API tersertifikasi? Kalau yang menjadi API tersertifikasi kemarin ada dari 40 yang ujian itu yang lulus Hmm, 32, hmm, kemudian yang kita ujian di KPK, saya Februari, kemudian ada dua teman lagi ujian di bulan Juni kalau nggak salah. Jadi ada 35 totalnya API di Pemprov Jatim. Yang 8 itu ada di inspektorat, sedangkan sisanya itu ada tersebar di seluruh RSUD Pemprov Jatim. oke, untuk kabupaten kota belum ya, menyusul kayaknya ya. Kabupaten kota ada sebenarnya beberapa. Ada. Ada Master Dodi itu sudah tersertifikasi API di Kota Oke. Kediri. Iya, oke, komprehensif nih, Mas Reli. Berikutnya saya menyapa Mas Riin. Mas Riin selain sebagai juara guru penggerak anti korupsi tahun 2024, ini kalau em, penghargaannya udah banyak banget nih. Sejak tahun 2017, beliau ini sudah guru inovatif anti korupsi nasional, ya, 2017. 2019 sebagai pengelola komunitas paksi sekolah. Nah, 2019-2021 Paksi inspiratif nih dari KPK, terus guru inspiratif literasi anti korupsi 2022, guru prestasi Kabupaten Jombang 2023 dan terakhir tadi 2024. Jadi mulai dari tingkat RT, RW, kecamatan, lengkap jos ini pokoknya. Kemarinnya itu full 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 piala kayaknya ya. Iya, Kemarinnya ini Master Iin. sampai sampai nggak cukup nih, harus beli Beli lemari Mari khusus. lemari khusus, baru. mari khusus. Ya, Mas Riin tadi memang Mas Leli udah nyinggung dikit nih perbedaan API sama Paksi ya. Tapi saya ingin lebih mendalam nih. Apa sih penyuluh anti korupsi itu, Mas Riin? Penyuluh anti korupsi itu sendiri adalah orang-orang siapapun bisa menjadi penyuluh anti korupsi. Artinya bisa menyuarakan tentang strategi pemberantasan anti korupsi, kita ada edukasi. Dan itulah peran kita sebagai masyarakat untuk bisa terjun sebagai penggerak ataupun apa penggerak anti korupsi itu tersendiri. Karena kita sadar kita sebagai warga negara punya dua kemungkinan, menjadi pelaku atau sebagai korban. Oke, Apakah kalau kita menjadi korban, apakah kita diam saja? Nah, tentu tidak mau kan, maka kita harus bergerak, yaitu dengan menjadi penggerak anti korupsi. Dan Paksi itu sendiri adalah eh, penyuluh anti korupsi atau penggerak anti korupsi yang tersertifikasi atau yang punya kompetensi yang sesuai dengan standar yang dilakukan oleh KPK, yaitu pakai SKKNI nomor 303 tahun 2016. Seperti itu. mungkin kalau kita bicara SKKNI ya kan nggak cukup ya ini ya segmennya ya, Iya, Mas Riin. ada Ya, intinya standar khusus lah yang dipakai oke, oleh ada standar. BNSW. Iya, Dan tadi yang saya garis bawah itu siapapun bisa gitu ya. Jadi ya, sebenarnya nggak harus kita ASN, nggak harus kita pegawai, pejabat itu emak-emak nggak di harus dapur pun nggak bisa. bisa ya, Mas Riin ya. Iya, intinya makanya Menarik. KPK itu daripada ini jadi bola liar ya, semua orang Hmm, menyuarakan anti korupsi, ada standar khusus, yaitu dipakai oke, dengan SKKNI itu tadi. oke. Agar mungkin kalau menyampaikan penyuluhan itu sama gitu ya, satu Oh, ada jalur gitu ya. standarnya, jalurnya Ada seperti ini standarnya. loh. Oke, berarti emak-emak.
ibu rumah tangga pun bisa gitu ya, Bisa, Mas Rin. Oke. pelajar pun bisa. Hmm, ya, menarik ini. Nanti bisa kita bahas di episode selanjutnya ya. Nanti mungkin tentang apa itu SKKNI dan bagaimana bisa caranya bisa menjadi paksi. Mungkin nanti ya kita bahas di Oke, episode siap. yang lebih mendalam. Berikutnya nih, Mas Riin tadi juara guru penggerak anti korupsi dari Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Ini tingkat nasional nih. Mas Riin, apa yang dilakukan oleh Mas Riin sehingga terpilih sebagai juara guru penggerak anti korupsi? Apa yang dilakukan? Karena saya berasal dari basic guru ya, saya memulai Mm-mm. di kelas saya. Hal yang paling kecil itu dalam kelas saya. Saya mulai dengan Oke, di mengajak minimal Madrasah sih ya, Ibtidaiyah apa MTSN, Mas Riin? MTS Madrasah swasta. Kebetulan saya di MTS ya? bawah ya Oke. MTS Mm-mm. Miskat Al Anwar di bawah Miskin. Yayasan Pondok Pesantren Al Aqobah Jombang. Jombang. Oke, siap. Silakan dilanjutkan, Mas Riin. Ya, jadi saya memulai dengan kelas-kelas saya. Mm-mm. Kemudian ternyata dari situ memunculkan banyak sekali teman-teman yang tertarik. Mm. Terlebih ini sesuai juga dengan program kalau saat ini kan kurikulum baru dengan kurikulum mendalam itu. Kalau kemarin dengan apapun kurikulumnya, integritas Mm-mm. selalu menjadi eh, landasannya. Dan Oke. itu jarang sekali di dalam kurikulum itu gimana sih menanamkan nilai integritas itu dalam kelas. Mm. Akhirnya muncul saya beberapa ide yang memasukkan nilai integritas itu dalam pembelajaran saya. Satu Mm. dua teman itu akhirnya kan gimana sih akhirnya saya ketok tular. Ternyata capek juga ketok Mm. tular. Akhirnya saya bukukan. Mm. Oke, ada bukunya ya? Nah, ya Oh, ada menarik nih. beberapa buku. Terus Mm. kemudian dari buku-buku itu ini mungkin saya sekedar membagi ya karena kayaknya ini kalau seluruh Indonesia nggak asik kalau dengan buku aja. Akhirnya saya Mm. membuat beberapa program di Kementerian Agama. Mm. Tahun 2002 itu sempat sampai lebih dari 40 episode karena 2 mingguan itu tentang pembelajaran anti korupsi dengan Video tim atau apa ini? webinar. Oh, webinar. Oke, Webinar, ya. ya, tiap Mm-mm. 2 minggu Mm-mm. sekali. Itu sampai lebih dari 40 episode. Kemudian Oh. terhenti. Setelah itu, ini baru yang saya mulai lagi bulan Desember itu, kita Mm-mm. memakai kembali lagi kita menyuarakan integritas di Kementerian Agama, yaitu dengan cerdas kemenak. Cerita, Mm-mm. diskusi, dan inspirasi tentang integritas. Dan itu alhamdulillah Oke. disupport total oleh Kementerian Agama. Hmm. Seperti itu. Ya, menarik, menarik. Mas Riin, saya tadi tertarik nih. Berarti Mas Riin memasukkan mata pelajaran lah istilahnya ya tentang integritas atau Ih, anti korupsi. Itu kalau di sekolah nih istilahnya apa sekarang? Apa SKS atau apa nih? Kalau eh, di apa ya kalau istilahnya dalam ya? tingkat dasar ya, Mm-mm. kita kan tidak ada mapel khusus anti korupsi atau pendidikan PAK, pendidikan anti korupsi kan tidak ada. Nah, Tidak ada. integritas itu Oke. dimasukkan kemana? Insersi Mm-mm. semua mapel. Masuk semua Termasuk ya. masuk kalau dalam Kementerian Agama itu masuk akidah akhlak, tapi kalau Mm-mm. dalam Kemendikbud itu masuk PKN, Pendidikan Kewarganegaraan. Tapi kan Kewarganegaraan. kita tidak bisa memfokuskan pada satu mapel itu saja. Maka Oke. integritas masuk ke semua mapel. Karena Hmm. integritas itu kita tahu integritas itu implementasi. Jadi seperti Hmm. saya pengampu matematika. Bagaimana saya memasukkan nilai integritas itu ke dalam pembelajaran? Mm-mm. Ya, Contohnya nih Mas, coba nih. contohnya Saya ini. penasaran nih. Penasaran Ini saya. Sambil buat ngopi nggak game. apa-apa ya? Oh, monggo, monggo. Teman-teman Iya, yang mau silakan. camilan, silahkan. Mm-mm. Mm-mm. Eh, saya tahun 2017 itu menciptakan sebuah board game tentang Mm-mm. materi bilangan bulat. Saya namakan board game Ular Tangga Jombang. Kalau Master Mm-mm. Eko adalah dari Lumajang, saya juga punyalah Mm-mm. Ular Tangga Jombang.
Nah, di situ di situ saya membuat ular tangga ala kadarnya seperti itu ya. Seperti biasanya ada ular yang nyata itu adalah punishmentnya, kemudian tangga adalah rewardnya, seperti itu, seperti biasanya itu. Tapi saya masukkan nilai integritas. Kalau kamu berbuat jujur, apa yang bisa kamu petik? Nah, itu juga saya melibatkan anak-anak untuk membuat board game. Kira-kira kalau kamu nggak jujur, tidak dipercaya orang. Kalau kamu eh, eh, kerja keras, apa yang kamu dapatkan? Itu saya melibatkan anak-anak. Kira-kira gitu. Terus kemudian saya mencukil beberapa ayat. Oh, ternyata ini ada efek timbal balik di Al-Quran itu sendiri. Karena memang sekolah saya kan basicnya pondok. Walaupun saya ndak itu, tapi mau tidak mau harus belajar kan. Ah, terus kemudian akhirnya board game itu, kalau biasanya board game dengan satu dadu, saya menggunakan dua, dadu hijau dan dadu abang. Makanya Jombang, hijau dan abang. Oh, Dari menarik. situ sebenarnya Pas dari juga itu. ya. Kan Pas juga ya. kalau Oke. analognya hijau kan Mm-mm. mengarah ke Nahdiyin, orang baik-baik lah. Ah. Merah itu orang abangan. Dalam Nasionalis artian gitu ya. bukan nasionalis. Saya nggak merahnya Mm-mm. bukan nasionalisnya, tapi Mm. abangannya itu tadi. Abangan. Oke. Negatif ya. Nah, di situ ketika Oke. dadu ini kita lempar untuk Mm-mm. arah jalannya itu, misalkan kalau Mm-mm. hijaunya dua, merahnya itu tiga, berarti dua Mm-mm. ditambah negatif tiga, Mm-mm. ya, tambah negatif ya. Mm-mm. Tambah Berarti hasilnya negatif. berapa? Negatif satu kan? Nah, Negatif negatif satu. satu. Kalau biasanya dadu selalu maju, ini mundur. Hmm. Dia mundur karena kan negatif Oke. kan? Dia Mm-mm. mengarah ke kiri. Itu bilangan Kiri. bulat, Oke. operasi bilangan bulat. Mm-mm. Operasi bilangan bulat ya, yang saya untuk materi itu. Eh itunya pembelajarannya adalah apapun yang kamu lakukan itu ada reward dan punishmentnya. Saya nyukil dari Al-Jaliyah ayat 78. Sebiji zahra pun itu tentang kebaikan, kamu ada rewardnya, ada Mm-mm. balasannya. Dan Mm. ketika ada kamu berbuat salah, sebiji zahra pun kamu ada hukumannya, ada punishmentnya. Itu anak saya ajak Mm-mm. untuk apa yang kamu lakukan, sedikit apapun, itu ada efeknya pada diri kamu. Mm. Jadi Ya, sangat ya. apa ya? Saya sebenarnya nggak se itu ya, tapi akhirnya anak berpikir, iya ya, ada efeknya ya saya ya. Mereka akhirnya apa? Sebelum melangkah, mereka akan berpikir ke situ. Hmm. Saya Menarik nggak ya. sampai endingnya kamu ini harus seperti ini, harus seperti ini. Zaman sekarang kan nggak bisa kita Nggak melakukan bisa, seperti itu. nggak bisa. Biarkan mereka Anak-anak. belajar dengan bermain itu tadi. Saya sih sebenarnya sih, saya ingin memasukkan nilai integritas, tapi dengan cara bermain. Mereka enjoy, Mm-mm. mereka ketawa-ketawa. Tapi pada saat selesai, ada refleksi. Hah, ini ya? Ada simpel banget sih. Ternyata untuk masuk ke dunia anak juga kita harus membuat mereka Mm-mm. happy gitu loh. Dalam berbagai macam cara. Karena dunia kita beda banget dengan dunia mereka. Mm-mm. Begitu Oke, iya, ceritanya. panjang nih ceritanya, tapi luar Iya, bisa biasa yang seberapa dilakukan. episode ya. Ya mungkin sependek pengetahuan saya sih, ini Iya. mereka happy gitu aja udah. Mm, 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 mm. Ya, luar biasa nih Mas Riin yang dilakukan di mulai dari tempat terkecilnya ya di sekolahnya gitu ya, terus akhirnya bisa dibagikan kepada seluruh teman-teman se-Indonesia, terutama di madrasah gitu ya, di Kementerian Agama. Mudah-mudahan juga, tapi kalau ke sekolah negeri apa sudah, Mas Riin? Beberapa termasuk kemarin nih buat game Jombang ini dengan teman mau mere itu, Paksi mau mere itu dipakai untuk massal pada saat ulang tahun mau mere. Hmm. Itu sekitar berapa seribuan anak untuk itu. Termasuk itu ya memang apa ya? Saya membagi ini berapa ini harus ini ya. Silakan cetak sendiri, silakan itu. Mm. Termasuk kemarin teman-teman Aceh juga mempergunakan. Alhamdulillah udah jalan-jalan kemana walaupun orangnya stay di rumah. Jadi Dan ini nggak, memang apa ya? Memang saya sangat suka sekali berbagi.
termasuk kemarin dengan komunitas eh, apa ya, guru kreatif nasional kemarin, kebetulan itu anggotanya juga dari Kementerian Pendidikan juga mengajak saya untuk collab. Oke. Gimana sih cara membuat board game itu? Ya, kita bisa Hmm. mendampingi teman-teman itu. Jadi nggak perlu kalau yang mau pakai inovasinya Mas Riin tadi nggak perlu hak paten, hak cipta gitu ya. Yang penting Tidak, ya udah monggo silakan dipakai gitu ya. silahkan dia. Aman, oke. Aman. Ya, oke. Sekarang coba saya kembali ke Master Lily nih. Ini udah panjang tadi Mas Riin. Master Iya. Lily ini tantangan terbesar nih apa nih yang pernah ditemui oleh Master Laili dalam membangun agak susah ya, Leli gitu ya. Enaknya Leli aja, Master Leli, nama Master nama Leli, bekennya Leli, nama bekennya. nama panggung Master Leli gitu ya. Ya, eh Tantangan terbesar Master Leli apa nih dalam membangun integritas di lingkungan kantor, terutama karena Master Leli kan di sektor pemerintahan ya. Ini bisa diceritakan apa tantangan terbesarnya Master Leli? tantangan terbesarnya adalah membiasakan atau memahamkan aja udah tantangan tantangan terbesar tuh, memahamkan. Karena kita tahu sendiri bahwa tempat kejadian perkara korupsi itu paling banyak di pemerintahan, ya. Mm-mm. Lokus utamanya itu di pemerintah. Sedangkan saat ini negara kita dengan IPK hanya 34, kayaknya korupsi itu masih sangat mengakar atau malah kayak terbentuk sistem gitu ya mungkin. Mengakar tuh Kayak maksudnya mulai dari atasan sampai bawahan itu saling bekerja sama gitu. Jadi mungkin ada juga malah yang masih menjadi perseteruan adalah budaya, tapi mungkin lebih tepatnya kebiasaan. Karena mm-mm. biasa melakukan membenarkan yang biasa, bukan membiasakan yang benar. Jadi Mm. tantangan terbesarnya adalah memahamkan dan apa ya, dalam artian eh, Merubah banyak orang mindset. yang mencibir, ya banyak orang yang Mm. mencibir bahwa seperti sok suci dan lain sebagainya gitu. Hmm. Karena memang banyak hal kecil-kecil yang terkait dengan integritas yang masih menjadi kebiasaan gitu. Yang masih dibiasakan atau dibenarkan. Jadi itu tantangannya. Kalau terkait dengan eh, apa namanya sistem pemerintahan, jadi yang kita omongkan kan ini integritas ya. Beda Mm. dengan sistem pemerintahan. Kalau sistem Mm. pemerintahan kan sudah ada kebijakan, ada SOP, kemudian ada mungkin memakai aplikasi dan lain sebagainya. Semua insya Allah dengan tugas kita sebagai APIP semua sudah di bawah pengawasan dan lain-lain. Tetapi integritas yang tertanam di dalam diri masing-masing orang ini kan terkadang sulit ditebak nih. Karena Ya. kita nggak hanya ngomongkan tentang korupsi mengambil uang, tetapi lebih ke integritas atau perilaku gitu. Jadi yang paling sulit mungkin memahamkan bahwa yang biasa itu belum tentu benar. Ya. Tuh, itu yang paling sulit. Oke. Jadi eh, Mas Reli saya tadi garis bawah ini. Jadi korupsi itu sebenarnya bukan hanya uang gitu ya. Kayak misalkan nih kita kayak datang terlambat. Ini kan bagian integritas gitu ya, Mas Reli ya. Iya, Ya, itu itu bagian dari api juga mungkin ya untuk apa ya? Selalu mungkin mengingatkan atau ya meskipun kadang stigma-stigma, wah kamu jangan sok suci itu eh, yang dilakukan Master Lely ini untuk mengatasi hambatan-hambatan kayak gitu. Misalkan ada orang yang stigmanya negatif, terus ngomong apaan sih kamu ini dulu biasanya juga seperti itu gitu. Cara ngatasinya ini gimana kalau versinya Master Lely ini? jadi kalau saya pribadi sebenarnya saya juga nggak yang ada hal-hal yang masih apa ya
kadang terlambat semenit 5 menit gitu ya, tapi dengan alasan yang memang pada saat itu kejadian seperti itu. Tapi dalam artian gini, hmm, di pemerintahan itu banyak hal-hal yang bisa kita lakukan tanpa melanggar aturan. Integritas, Ya, integritas atau aturan integritasnya ya. kita langgar, tapi aturannya Mm. nggak kita langgar. Itu banyak Oke. hal semacam itu. Hmm. Ya, banyak hal semacam itu yang istilahnya bisa kita, bukan inovasi ya, bisa kita kreatifi lah. Ini nggak melanggar aturan, tapi sebenarnya itu nggak boleh gitu dilakukan. Melanggar integritas tapi ya. Melanggar integritas, tapi tidak melanggar aturan. Gitu. Hmm, 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 Itu hmm. itu yang mungkin eh, harus dibenahi pertama gitu. Karena kalau terkait dengan aturan, kebijakan dan lain-lain, mungkin ada inspektorat sebagai pengawas internal, ada BPK pengawas eksternal, bahkan KPK gitu. Hmm. Tapi semua itu kan awalnya dari korupsi, itu awalnya dari integritas dulu gitu. Melakukan kecil-kecil, nanti lama-lama dia berani melakukan yang besar gitu. Tapi juga kita nggak bisa, kalau saya di pemerintahan yang saya lakukan adalah saya nggak bisa langsung nabrak, wah Frontal, langsung gitu nggak bisa, frontal frontal nggak nanti bisa. tabrakan ya. Iya, karena itu juga terkait dengan kewenangan saya, Hmm, terkait dengan posisi saya. Dalam artian saya siapa gitu. Karena kan hmm, itu hmm. kalau di pemerintahan ada hierarki kan, yang boleh Betul, eh, betul. yang atas baru mengawasi yang bawah, bukan, kalau bawah mengawasi yang atas itu bukan mengawasi, tetapi lebih ke pengaduan ya. Jadi Hmm, kayak whistleblowing system dan lain-lain. Tetapi untuk perilaku itu kan nggak mungkin kita masukkan ke whistleblowing system gitu loh. Kalau hanya terkait dengan hmm, perilaku dan integritas. Karena aturannya nggak dilanggar tuh, saya bilang tadi. Integritasnya hmm, dilanggar, tetapi aturannya nggak dilanggar nih. Gitu. hmm, Banyak hmm, semacam itu yang masih menjadi kebiasaan gitu. Nah, ini yang sulit sekali. Jadi nggak bisa juga itu merubah langsung dengan langsung mengingatkan dan lain-lain. Yang dilakukan sebenarnya, yang saya lakukan awalnya adalah memperbaiki diri sendiri dulu. Makanya saya menjadi api, menjadi paksi. Karena hmm. itu adalah suatu pagar buat diri saya sendiri, Benteng gitu ya, benteng benteng lah. buat diri saya sendiri. Bahwa saya nggak boleh keterlaluan nih, saya nggak boleh eh, apa ya, harusnya nggak boleh terlalu dilanggar gitu. Karena saya masih di suatu sistem yang belum bersih benar, yang terkadang saya mau nggak mau harus mengikuti sistem itu karena hanya saya sebagai bawahan gitu ya. Saya tidak melakukan, tetapi saya ikut di dalam sistem itu karena kita kan tim ya, kita tim nih, nggak bisa saya jalan sendiri, nggak bisa Ya, saya protes iya, iya, sendiri iya. gitu. Paham, paham. Jadi saya melakukan ini hmm, as apa namanya, dengan sangat pelan-pelan, dalam artian saya Mood ya. prefer. Iya, smooth dalam artian saya prefer untuk tetap menyuarakan dengan Mm-mm, berbagai macam kamu sok suci dan lain sebagainya, mm-mm, dengan niat bahwa ingin menyebarkan kebaikan, dan juga saya mungkin lebih ke menyemangati, eh, karena di pemerintahan itu nggak semuanya jelek. Ada betul. juga orang-orang yang sebenarnya mereka baik, tapi dia malu atau dia tidak mau menampakkan itu. Nah, Hmm, saya lebih prefer ke memupuk teman-teman ini, menyemangati teman-teman ini untuk terus komit di integritasnya, gitu. Untuk yang oke. sudah sulit dirubah ini, ya udah saya diemin. Dalam artian eh, saya cuman nggak mau ngikutin arusnya aja, tapi saya lebih ke membangun atau memupuk integritas dari teman-teman saya yang masih hmm, ada, yang masih bisa dirubah lah gitu. Dan Hmm, yang saya punya hmm. punya kemampuan untuk masuk ke dalamnya. Karena kalau sudah di atas saya kan saya nggak punya kemampuan nih untuk
mengarahkan kayak gitu-gitu kan nggak punya saya. Jadi saya lebih ke ya udah nggak apa-apa. Bisa kok orang jadi paksi, jadi api itu bisa hanya untuk membentengi diri sendiri. Dan itu juga keuntungannya adalah apa ya? Kita nggak bisa orang sulit ngajak kita neko-neko lah intinya gitu. Karena Hmm. dia udah tahu nih, udah tahu yang kayak gini, yang kayak gitu, nggak akan mau kayak gini-gini dalam artian gitu. Jadi saya bukan yang Mas Suci 100% bersih 100% enggak juga, tapi saya juga masih ada di dalam sistem yang, tapi saya yakin bahwa sistem itu akan mengarah ke kebaikan gitu. Jadi saya lebih ke memupuk yang ada, ini kita pupuk, kita Mm-mm. semai, kita kita pelihara biar tetap terjaga integritasnya. Sedangkan yang sebelah sini, yang kebiasaan-kebiasaan yang masih itu tidak kita ikuti dan kita sebisa mungkin mengingatkan, sebisa mungkin mencegah. Kemudian kalau kita sebagai api, berarti harus tetap memikirkan sistem apa yang harus kita buat agar eh, yang jelek-jelek, kebiasaan jelek ini tidak terjadi. Mungkin dengan membuat SOP, mungkin dengan membuat aturan, mungkin dengan membuat aplikasi atau apalah suatu sistem lah. Bagaimana Mm-mm. agar yang jelek-jelek ini nggak terjadi gitu. Meminimalisasi kebiasaan-kebiasaan jelek. Oke, iya, saya memahami Karena nih. kalau saya Jadi, mainnya mm, langsung ke sistem pemerintahan, kalian kesannya berat ya. Saya kan bukan iya, iya, iya. Saya bukan inspektur, saya bukan gubernur, wali kota gitu. Jadi Ya, tapi itu nanti siapa butuh tahu tangan jadi wali besar kota gitu. nih. Amin. Jadi lebih ke karena tema kita juga integritas, karena saya tetap meyakini bahwa integritas itu core dari segala macamnya. Itu kan Hmm. karakter, itu suatu apa namanya, perilaku adab yang mendasari. Kalau udah integritasnya bagus, nggak mungkin dia mau korupsi. Hmm. Ya, jadi saya memahami nih yang disampaikan Mas Reli tadi. Jadi Mas Reli memilih menjadi api dan paksi itu minimal kalau ada orang yang ngajak ke arah yang tidak benar, itu akan berpikir dua kali gitu ya Mas Reli ya. Iya, Jadi, oh Mas Reli kan paksi api gitu ya. ya. Jadi dari situ Mas Reli juga tadi membagi dua nih di teman-teman mungkin yang satu ini malu-malu sebenarnya, tapi berintegritas, tapi malu-malu. Yang satunya lagi ini perlu diperbaiki. Nah, mungkin yang malu-malu ini diberi motivasi, speak up, tunjukkan bahwa kamu berintegritas gitu ya, Mas Leli ya. Iya, Terus iya, di satu sisi untuk yang masih belum berintegritas ini, ya kita tidak melakukan gerakan secara frontal. mungkin 180 derajat gitu ya, ya Iya. pelan-pelan lah. Nanti dengan kita tunjukkan bahwa kalau kita baik, kita benar sesuai aturan, kita bisa tidur nyenyak gitu ya. Iya, semacam itulah. Ini. Sesuai sama Iya. kapasitas saya di Mm-mm. kantor itu saya sebagai apa? Saya sesuaikan dengan kapasitas saya. Ya, oke, paham. Iya, terima kasih Mas Leli. Mas Leli tadi juga udah panjang lebar nih nerangin di sektor pemerintahan. Ini saya coba kembali ke Mas Riin. Kalau Mas Riin ini harapan tadi kan banyak nih inovasinya, tapi karena Mas Riin juga masih terbatas di Kemenak ya, di Kementerian Agama. Nah, harapannya ini program anti korupsi yang melibatkan sektor pendidikan secara umum ya, tidak hanya di Kementerian Agama. Dan mungkin kolaborasinya dengan pemerintahan ini apa nih harapan Mas Riin untuk program anti korupsi ya yang melibatkan sektor pendidikan maupun pemerintahan apa nih Mas Riin harapannya? Kita berharap sih selalu regulasi ya, ada aturan Mm-mm. yang jelas. Karena guru itu kita kalau berbicara tentang integritas, mungkin Master Lely kan jangka pendek. Apa yang dilakukan ya hari ini bisa menuai. Tapi kalau saya itu jangka panjang, bisa 10 Hmm. ataupun Pendidikan. 10 tahun ke depan. Mm-mm. Dan sasaran kita tidak hanya siswa ya,
Karena gimana kalau kita membuat siswa integritas, kalau gurunya tidak berintegritas. Nah, ini kalau kalau kita berbicara tentang guru, itu pasti mereka dihadapkan pada regulasi. Ada nggak aturan yang mengikat tentang harus menanamkan nilai integritas itu pada siswanya? Otomatis pemerintah harus membuat regulasi. Seperti halnya, kalau kita berbicara integritas itu tidak hanya satu satu ataupun dua kali pertemuan ya. Tetapi kalau kita berbicara tentang integritas itu adalah pembiasaan. Saatnya Hmm. kita menanam integritas ya mulai kecil gitu loh. Sejak sedini mungkin. Dan di sini saya beberapa kali mengunjungi beberapa TK, PAUD, mereka sama sekali nggak punya panduan tentang kejelasan ini. Hmm. Ya. Jadi memang sih menanamkan nilai itu, tapi seperti apa? Nah, ini kalau nggak peran pemerintah nggak mungkin ini. Kita webinar-webinar ini, loh, ini kita jatah jamnya ini segini loh. Ada ketetapan, Mhm. TK harus berapa jam, PAUD harus berapa jam. Tapi yang dimasukkan itu apa saja? Itu yang belum. Ini kemarin saya nembus KSKK Kementerian Agama karena rumah saya Kementerian Mhm. Agama ya, maka saya obok-obok Mhm. yang Kementerian Agama. Kebetulan saya bisa masuk, saya obok-obok sekalian gitu ya. Iya, iya. Buat regulasi yang intinya bagaimana kita membuat aturan pagi masuk jam berapa, apa yang dilakukan itu. Guru itu manut banget loh. Hmm. Pada posisi manut banget. Sesuai dengan apa aturan yang ada. Itu mereka mau itu. Tapi kalau kembali lagi, kita siapa yang ngomong, saya bukan bukan apa-apa banget. Saya kalau guru, saya di level paling rendah. Guru non ASN yang di sekolah swasta. Itu level terendah ya. Dan ada kesempatan untuk ngobok itu tentang itu. Ya, kita harus. Ini tidak hanya di Kementerian Agama, mungkin di sekolah di Kemendikbud juga seperti itu. Harus ada regulasi yang mengatur tentang bagaimana kita menanamkan integritas itu. Kapan kita masuknya? Kembali lagi, integritas Hmm. adalah pembiasaan. Harus ada aturan yang jelas. Seperti itu. Oke. Ya, jadi mungkin kita perlu, karena kan tadi Master Iin bilang ada regulasi ya. Kalau regulasi kan pasti ada kaitannya dengan teman-teman di DPR gitu ya, sebagai pembuat undang-undang. Nah, ini mungkin Paksi atau KPK ya selaku pengampu terkait kegiatan anti korupsi ini bisa nih mengusulkan agar regulasinya ini yang seperti yang disampaikan Master Iin tadi bisa direalisasikan gitu ya Mas Riin ya. Betul. Yang pasti kita sudah menyuarakan ya apa sih Mm-mm. yang kita inginkan, bukan kita inginkan ya, yang diinginkan Indonesia itu seperti apa. Kita sangat lemah pada integritas. Mungkin yang sekarang Master Lely hadapi itu adalah jangan-jangan itu produk saya juga. Mm. Ya, itu jangan-jangan murid-murid kita dulu. Yang sekarang banyak sekali yang apa tertangkap tangan OTT itu jangan-jangan murid saya juga gitu loh. Artinya apa? Ini kita memulai membenahi ini dari awal. Apa yang kita benahi? Yaitu integritas. Seperti ini program kurikulum terbaru ada 7 kebiasaan baik. Itu program yang sangat luar biasa. Itu itu kalau nggak Ini dikawal benar-benar, programnya Menteri nah, baru ya Mas Riin ya. menteri baru, menteri baru. Oke, apa nama programnya Mas Riin? 7 kebiasaan baik. Oh itu 7 kebiasaan baik. Kebetulan saya pernah membuat eh, 9 nilai integritas itu yang saya buat adaptasi anti corruption board game itu tahun Hmm, oke. 2020 tahun 2020 pada saat pandemi itu kan gabut-gabutnya kita. Bagaimana Mm-mm. kita menerapkan kebiasaan baik itu kepada anak sementara sama orang dewasa aja sulit gitu loh. Akhirnya saya membuat board game untuk 9 kebiasaan baik itu. Ternyata 7 diantaranya masuk program di Kemendikbud sekarang. Ya, sampai Luar kemarin, biasa. ya, sampai kemarin itu akhirnya board game saya itu dipakai untuk kampanye itu. Artinya apa ya? Hal-hal yang kecil yang sebenarnya kita ndak kita sadari.
ini bisa bermanfaat untuk orang lain. Ya, Tujuh kebiasaan baik tadi apa nih, Master Iin? Apal nggak? 7 kebiasaan Tujuh kebiasaan. baik. Di antaranya, mudah-mudahan saya nggak itu ya. Mm. Salah satunya adalah bangun pagi. Oke, Ya, kebiasaan terus baik ke lah ya, ya, yang tiap hari kita lakukan gitu ya. ya, terus kemudian beribadah, Mm-mm. berolahraga, gemar belajar, makan makanan sehat dan bergizi. Kemudian bermasyarakat dan tidur cepat. Hmm, Intinya sesuai. semuanya iya. Pada saat pandemi itu kan saya sangat menyuarakan itu ya di kita karena ini untuk game yang buat anak di bawah untuk TK PAUD ya. Mm. Bagaimana mereka termasuk bagaimana mencuci tangan itu kan kebiasaan baik yang tentang kebersihan. Nah, itu salah satunya. Ya, ya, oke. Mas Riin tadi udah panjang kali lebar nih harapannya. Mhm. Kalau tadi kan integritas itu kan memang tidak bisa kita langsung panen gitu ya, harus dipupuk gitu ya, harus terus-menerus. Nah, ada nggak cerita inspiratif nih dari siswa-siswinya Mas Riin yang dia itu yang awalnya mungkin kurang berintegritas atau apapun itu ya. Nah, ini ada cerita inspiratif nggak yang dari siswa-siswi yang di sekolahnya Mas Ri ini di madrasah? Ada nggak yang anak-anak gitu? Eh, Beberapa waktu yang lalu ada siswa saya memakai seragam polisi datang ke sekolahan saya. Terus kemudian, Eh, wah, bangga ya, alumni nih maksudnya. Alumni alumni, maksudnya. alumni datang. Oke, oleh Alumni alumni ya. datang, ya Ya. bangga banget ya punya siswa kayak gitu. Terus kemudian nyamperin saya, terus, ih, kamu keren gini, poinnya bahasa Inggris. Apa sih yang mendorong kamu jadi ini? Jadi, terus akhirnya dia ngomong, Ustazah, saya ingin menjadi bagian. Dulu Ustazah pernah ngajak saya untuk bermain ular tangga jombang. Kalau sesuatu hal yang kebaikan sedikit apapun, itu kita mendapatkan suatu pahala atau mendapatkan kebaikan juga. Kalau kita berbuat keburukan, maka kita juga mendapatkan keburukan juga. Itu sampai sekarang terngiang loh, Ustazah. Kalau apapun yang kita lakukan itu ada reward dan punishment-nya. Dan saya pingin menjadi bagian itu, maka saya jadi polisi. Ah, saya, kalau guru dikatakan gitu ya, kejar-kejar nangis-nangis. Ih, sebegitunya ya efek sebuah game. Oke. Aku ngono. Saya nempel itu di kepalanya. Dia jalur jadi polisi dan jalur tahfidz juga. Ini Oh, caranya jalur tahfidz ya berarti ya. ya Tanpa tes mungkin tahun ya jalur. tetap tes tapi ada prioritas yang itu tahun dua ribu Hmm, dua puluh empat ada. kemarin itu. Bukan Oke. main apa. Ternyata gitu ya efeknya ya. Padahal saya mikirnya nggak sampai setinggi itu gitu loh. Iya, iya, iya. Itu ya mudah-mudahan itu dari satu ya. Mungkin yang dilakukan Mas Riin mudah-mudahan itu terus terpupuk ya kayak menjadi di apa ya di alam bawah sadar mereka bahwa saya itu kalau melakukan baik itu pasti ada balasannya gitu ya. Intinya kan Betul. itu tadi ya. Intinya seperti Demikian itu, iya. Itu demikian sebaliknya. harapan-harapan kita, iya. Jadi mereka Hmm, apapun yang mereka lakukan, mereka mikir dulu akhirnya. Harus oke. mikir dulu Ya. untuk berbuat sesuatu gitu. Mm-mm. Ya, apalagi mungkin dia profesinya mungkin polisi ya, mungkin dia kaitannya dengan hukum ya, dia juga harus mudah-mudahan apa yang Menjadi ditanamkan oleh Mas penegak Rin hukum ini yang benar. Nah, penegak hukum pokoknya yang dia benar. penegak hukum yang benar. Kita tahulah merah Oke. putih kuning hijaunya negeri kita gitu loh. Hmm, Mudah-mudahan dia bagian dari yang putih. Itu kan selalu yang insya Allah. diharapkan. Oke, insya Allah. Terima kasih. Berikutnya nih, Master Lely dan Master In, saya ingin dari kedua Master nih. Oh ya, sebelumnya biar para pemirsa ini tahu ya. Dari tadi saya nyebut manggil Master Lely, Master ini dengan Master. Sebenarnya apa sih Master itu? Silakan Master Lely deh. Apa sih Master sebenarnya? Master itu hanya sekedar panggilan aja yang dari awal ya, dari awal
menjadi paksi itu saya baru tahu Mhm. juga ternyata setelah itu dipanggilnya master. Tapi kalau dari teman-teman itu ada kepanjangannya masih terus belajar. Intinya bukan Gitu ya. seperti master bahwa kita sudah yang Kayak paling yang pintar gini atau ya, yang yang apa, paling yang ter gitu. master yang kungfu gitu ya, bukan Iya, ya? gitu enggak. Tetapi itu adalah singkatan dari masih terus belajar. Masih terus belajar. Oke. Nah, ini Mas Lely dulu nih. Master Lely dan Master I nanti bisa melengkapi pandangan dari Master Lely selaku API maupun Master Iin ya selaku Paksi. Apa sih pentingnya kolaborasi antara sektor di pemerintahan dengan pendidikan dalam membangun budaya anti korupsi? Karena Master Lely tadi bilang untuk perilaku koruptif ini yang masih paling banyak ini di sektor pemerintahan. Nah, kolaborasinya dengan sektor pendidikan gimana nih agar ya di Indonesia ini korupsi bisa hangus gitu loh. Apa indeks korupsi kita juga harusnya lebih baik lagi gitu loh setiap tahun. Dari Mas Leli dulu, silakan. Oke, sebenarnya sama dengan teori Trisulanya KPK ya. Jadi di situ ada apa namanya? Ada penindakan, ada pencegahan, ada pendidikan. Nah, kalau di pemerintahan yang bisa dilakukan adalah dengan perbaikan tata kelola pasti. Tata kelola meminimalkan orang untuk melakukan korupsi gitu. Dengan membuat aturan, membuat sistem, kemudian sesuai dengan tugas saya sebagai auditor, melakukan pengawasan yang mendalam, itu yang bisa dilakukan di pemerintahan. Kemudian terkait dengan integritas itu bisa juga tetap kita lakukan, tetapi itu core-nya ada di pendidikan. Terkadang Hmm. sulit untuk merubah kalau sudah menjadi karakter ya, apalagi karakternya udah orang dewasa, udah menjadi pejabat, sudah berumur gitu kan, merasa lebih tua, merasa lebih tahu, jadi karakternya atau eh, kebiasaannya itu sudah sulit dirubah. Meskipun itu tetap kita suarakan ya, tetap kita gaungkan, yaitu dengan perbaikan sistem tata kelola, bagaimana biar dia sulit untuk melakukan korupsi, gitu ya. Tetapi kalau untuk integritas memang itu sangat harus urgent sito atau kalau dari farmasi istilahnya sito ya harus cepat gitu ya harus Hmm. cepat dilakukan diperbaikan karena kita nggak mau anak-anak kita menjadi generasi yang seperti sekarang gitu lah ya seperti sekarang ini saya bilang generasinya nggak tahu ya kalau dulu generasi sebelum kita nenek moyang kita itu kan pejuang ya pejuang Hmm. kita masih Factor. tertindas gitu masih ada sisi perjuangannya sedangkan yang sekarang ini kita mempertahankan aja kayaknya antara antara iya dan tidak gitu. Untuk mempertahankan saja kita hanya iya dan tidak. Jadi itu menjadi tantangan tersendiri terutama untuk teman-teman di dunia pendidikan ya, bahwa bagaimana kita menciptakan generasi yang akan datang ini lebih berintegritas. Kalau di pemerintahan sudah pasti yang kita bangun adalah sistemnya, pengawasannya itu. Yang kita lebih tekankan untuk bagaimana orang sulit melakukan korupsi gitu atau takut melakukan korupsi. Begitu, Mas Iya. Tertiko. Oke, Mas Riin silakan. Iya, kalau memang saya di pendidikan, ya kita harus Hmm. factor ya, mengajak anak-anak untuk kembali seperti itu, ya menyiapkan untuk 10 tahun ke depan. Tapi bukan berarti saya egois. Kembali saya lagi saya tidak menutup mata perlunya paksi tidak hanya di lingkup dia bekerja. Kita harus mengembangkan termasuk di sosial media kita kembali menyuarakan tentang integritas. Ya kita memang ya taruh kata apakah jika kamu melakukan sesuatu apakah dia akan berubah. Tapi itu optimisme semua yang harus dimiliki oleh penyuluh anti korupsi ya. Kita optimis apa yang kita lakukan memberikan efek termasuk memberikan edukasi seluas-luasnya, sosial media termasuk mungkin yang kita lakukan hari ini
Itu pun bagian dari ikhtiar kita bersama. Karena kita tahu mereka melakukan korupsi bukan hanya karena adanya kesempatan, bukan hanya karena mereka keserakahan mereka, tapi banyak di antaranya yang tidak tahu informasi tentang itu. 60% guru melakukan gratifikasi dan mereka nggak tahu kalau itu gratifikasi. Gitu loh. Sampai kemarin sempat menjadi apa ya, sebuah Viral. viral, seorang profesor doktor yang diberi Mm-mm. gratifikasi kemudian sampai kena tangkap tangan, terus dia mengatakan, loh saya nggak lakukan korupsi, saya menerima gratifikasi. Loh, apa yang salah Iya, iya, Bapak? iya. Itu sampai menjadi, artinya apa? Edukasi tetap menjadi eh, hal yang harus kita suarakan dimanapun. Demikian Mas Eko. Oke, terima kasih ya. Ini satu lagi nih pertanyaan nih. Eh, ah, Menurut dua master hebat nih, apa langkah konkret gitu ya, langkah nyata yang perlu diambil ya oleh masyarakat, pemerintah, terus dunia pendidikan untuk mengakselerasi nih terwujudnya budaya anti korupsi. Apa nih? Kira-kira usulan langkah konkretnya apa nih untuk ke masyarakat, terus ke pemerintahan dan dunia pendidikan agar budaya anti korupsi ini cepat tertanam di Indonesia gitu loh ya. Karena eh, Pastor Lely tadi menyampaikan di awal kita sedang tidak baik-baik saja gitu ya untuk di sektor korupsi ini. Apa nih langkah konkretnya? Langkah konkretnya sebenarnya bisa dimulai dari kalau tentang pemerintahan ya, ya pastinya adalah membuat kebijakan-kebijakan yang sangat pro rakyat. Harusnya Hmm. seperti itu. Tetapi eh, masih banyak juga kebijakan-kebijakan yang diambil tanpa melihat sisi eh, apakah beneran itu kepinginannya rakyat gitu ya. Jadi dasar dari semua itu sebenarnya peristiwa atau momentum pemilu kemarin ya yang menjadi dasar. Karena eh, kalau kita memilih pemimpin yang benar, yang berintegritas, itu akan lebih mudah kita membangun sistem yang baik, yang berintegritas juga. Tetapi kalau sudah dari pemimpinnya yang terpilih tidak qualified integritasnya, maka akan sulit sistem itu berubah. Sebenarnya itu. Tetapi itu tidak menjadi pesimis kita bersama sih. Jadi dalam artian antara eh, legislatif dan yudikatif itu harusnya sama-sama berintegritas. Karena kan mereka dua kaki nih. Nggak mungkin kita Hmm. jalan satu kaki kan. Itu dua kaki. Jadi sebenarnya kalau dari sistem pemerintahan, makanya kita harus mengedukasi masyarakat bahwa untuk memilih pemimpin itu yang berintegritas. Kuncinya ada di situ. Kita sebagai bawahan, sebagai staff, mau teriak bagaimanapun, kalau yang mempunyai kewenangan tidak berintegritas, tidak melakukan atau tidak menyetujuinya, ya mungkin hanya bisa dilakukan oleh Tuhan, tangan Tuhan aja. Ya Hmm. gitu ya. Jadi maksudnya mungkin Tuhan membuat apa gitu yang tidak Ya. bisa menjadi kehendak tidak bisa dilakukan oleh manusia gitu. Gitu contohnya. Jadi kalau di pemerintahan sistem kita bangun pemerintahan dengan sistem yang bagaimanapun kalau kebijakannya tidak pro rakyat itu akan sulit. Sedangkan yang membuat kebijakan itu adalah para pemimpin kita, baik di pemerintahan maupun di DPR. Itu. Tapi ya itu tadi, itu jangan menjadi semangat kita yang mengecil, tetapi kita tetap harus sebagai manusia melakukan apa yang bisa semaksimal mungkin menjadi manusia yang bermanfaat. Bermanfaat kalau ada di lingkungan kalau ada di lingkungan pemerintah saat ini saya bisa membuat sistemnya lebih baik, saya bisa memanfaatkan sistemnya lebih baik,
saya bisa memberdayakan diri saya lebih baik, ya itu lakukan, gitu ya. Kemudian kalau saya di masyarakat, saya menyuarakan, saya menyosialisasikan, atau kalau bisa menjadi agen perubahan, menjadi focal point di situ. Itu tetap dilakukan, gitu. Tetapi secara besarnya sebenarnya peristiwa pemilihan umum itulah yang menjadi kunci. Kita harusnya memilih pemimpin yang berintegritas agar sistem kita ini lebih mudah untuk dirubah. Karena ada di situ tuh, ada di situ poinnya, ada di situ kuncinya bahwa kebijakan yang pro rakyat itu akan lebih terasa, lebih gampang lah perubahannya kita menjadi lebih baik tuh kalau kebijakannya juga baik. Jadi kita harus tetap tuh mengedukasi masyarakat, mengedukasi itu tetap harus kita lakukan. Ya, Gitu. oke, sepakat nih Mas Reli. Jadi dari pemimpin ya sebenarnya ya. Kalau yang pemimpinnya udah berintegritas itu untuk yang lainnya mengikuti ke arah Ya, yang baik itu lebih mudah gitu ya, Mas Reli ya. lebih mudah. Tapi tidak menutup kemungkinan juga. Ya kita tetap harus berusaha, jangan terus pemimpinnya nggak Hmm, berintegritas kita ikut-ikutan. Nah itu yang kita bangun, ya, itu yang kita ya, bangun ya. sekarang, yang kita Hmm, lakukan hmm. sekarang. Tetapi maksud saya adalah kita nggak bisa bermimpi terlalu besar gitu untuk merubah gitu, selama pemimpinnya seperti itu gitu. Hmm, ya, ya, ya. Oke, iya, terima kasih. Berikutnya nih, Mas Iin, sekaligus ini closing ya. Silakan Mas Iin disampaikan apa langkah konkret nih yang bisa kita lakukan. Oke, yang bisa kita lakukan, biasakan yang benar, bukan benarkan yang biasa. Dimulai dari siapa? Oke, Dari diri kita sendiri. dari diri kita ya. Oke, Oke, sepakat. kita sudah kehilangan yang namanya suatu momen pemimpin ya Master Lady, sehingga Mm-mm, dia menciptakan regulasi yang seperti itu. Tapi kita tidak bisa mengatakan, ini A, B, C dan seperti apa. Kita tahu, sangat tahu bagaimana sih merah kuning hijaunya negeri kita. Kita sangat tahu. Dan kita bisa menentukan apa sih langkah kita untuk diri kita. Kita mau mm. ambil langkah yang bagian yang Heeh. mana gitu, mau Bagian yang mana hitamnya kita? atau yang Ya, putihnya gitu. Putih saya ya, sampai sekarang putih. ya, saya sampai sekarang masih sangat terinspirasi dengan cerita cicak dan eh, burung emprit. Burung emprit ya, Iya, entah itu iya, burung iya. apa ya, tapi Oh yang burung iya nih, emprit kalau dokter. saya Iya, ya iya, iya. itu ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud, betapa sebuah kobaran api yang sangat besar. Seorang burung Mm, emprit hanya meneteskan air setetes demi tetes. Sebesar apa sih tetesan itu? Dan burung cicak pun mencemooh. Betapa konyolnya kamu, burung emprit. Ya kamu lakukan itu betapa bodohnya. Mending aku mm. meniup-niupkan api ini sehingga jadi berkobar. Semakin bagus dan semakin cepat. Burung emprit hanya mengatakan, ini yang bisa saya lakukan. Kalaupun api Nabi Ibrahim itu mati, pasti bukan karena saya. Tapi karena Hmm, Tuhan saya yang mematikannya. Tetapi ketika saya ditanya oleh Tuhan saya sudah melakukan sesuatu yang benar dan oke. sudah berdiri pada saat yang benar juga. Artinya apa? Burung emprit itu adalah kita, orang-orang kecil yang bisa melakukan ikhtiar-ikhtiar kecil. Hmm, Dan saya yakin ketika kita bersama-sama, kita bisa melakukan sesuatu yang besar. Kalaupun bumi Indonesia bersih dari korupsi, pasti bukan karena kita, tapi Tuhan kita, Allah yang akan menentukan itu semua. Demikian mungkin closing statement testimoninya. Iya, Dan kita keren, luar biasa. semangat. Semangat ya, Mas Reli juga Semangat, semangat. tetap Ya, semangat. semangat lah. Ya itu tadi sama sebenarnya, kita lakukan aja lah sebagai manusia bisa bermanfaat untuk sekitar. Itu yang mungkin Oke. maksudnya goalnya yang goal besar untuk diri kita sendiri, tetapi kalau untuk negara Mm, mungkin masih sangat panjang perjuangan yang harus kita lakukan. ya, ya. Tapi apapun itu, sekecil apapun peran kita, burung emprit itu kan kecil ya, Master Ya, ini ya. Burung emprit itu kecil. Apapun peran kita, yang penting kita telah masuk
di Kita sudah melakukan upaya, sesuatu. ya kita telah melakukan sesuatu, meskipun awalnya dari diri kita, tapi nanti kita akan menginspirasi keluarga, saudara-saudara, setelah itu lingkungan, RT, RW, desa, yang seperti dilakukan oleh Mas Riin dan Mas Leli, yang bisa menginspirasi mungkin sampai ke tingkat nasional ya, gitu ya. Jadi apapun peran kita, sekecil apapun, ayo kita lakukan. Kita bisa berintegritas dan kita bisa melawan korupsi, gitu ya. Aplaus Amin. untuk dua narasumber Amin. hebat kita. Oke, luar biasa sekali diskusi kita hari ini. Terima kasih banyak kepada duo narasumber hebat, Master Leli dan Master Iin, atas insight dan pengalamannya yang sangat luar biasa yang telah dibagikan kepada kita semua. Kita semua jadi lebih paham tentang pentingnya integritas di pemerintahan dan peran pendidikan dalam membangun budaya anti korupsi. Untuk sahabat Jawara di rumah, ingat bahwa membangun integritas dimulai dari diri sendiri, dan kita semua punya peran penting dalam melawan korupsi, baik di lingkungan kerja, di lingkungan masyarakat, maupun di keluarga kita. Jangan lupa untuk mendengarkan episode-episode berikutnya. Kita akan hadir minimal 1 bulan sekali di podcast Jawara. Nanti akan banyak topik menarik dan narasumber inspiratif lainnya yang akan hadir. Pastikan juga untuk mengikuti kami di media sosial, YouTube maupun di Instagram, agar tidak ketinggalan informasi terbaru. Bila ada usulan tema, silahkan tulis di kolom komentar. Bisa kirim salam ke dua narasumber juga, dua narasumber hebat kita juga bisa ketik aja di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak, tetap waspada, responsif, dan menjadi agen perubahan menuju Indonesia bebas korupsi. Sampai jumpa di episode berikutnya, sahabat Jawara. Salam integritas. Jawara. Sebelum ya, sebelum saya tutup nih ada pantun nih, dua master. Ke pasar Oke, beli ikan tenggiri. cakep. Cakep. Ikan dimasak dengan santan kelapa. Oke, Cakep. Acara kita telah selesai hari ini. Semoga ilmu yang didapat membawa manfaat semua. amin, amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ada cendrawasih di semak-semak. Terima kasih banyak. Sama-sama, Mas. Sama-sama. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Selamat berakhir pekan semuanya. Salam integritas. Lawan korupsi, integritas nomor 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi. Podcast Jawa, semangat anti korupsi. Pod Jawara.